Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Apa kabar pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada? Senang sekali pada hari ini saya Andi Jaya kembali menemani pemirsa semua dalam program Islamic Solution. Dan tema kita pada hari ini adalah belajar manajemen dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, seperti apa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan bagaimana kita belajar manajemen dari Nabi Ibrahim? Alhamdulillah telah hadir di studio kita pada hari ini Bapak Dr. Henry Tanjung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Baik, tema kita hari ini adalah belajar manajemen dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Silahkan dengan pemaparannya. Baik, para pemirsa sekalian, pada kali ini kita akan mencoba membahas tentang belajar manajemen daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwasanya Nabi Ibrahim ini kita kenal sebagai bapaknya tauhid, ya. Ya. Sebab Nabi Ibrahimlah salah satu di antara dua nabi yang namanya kita sebut terus, ya, di dalam sholat kita, ya. Dalam tahiyat kita, dalam tahiyat kita sebut ada dua nabi. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia, jutaan manusia, ya, miliar manusia, itu dalam setiap sholatnya mengucapkan nama dua nabi ini, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kisah Nabi Ibrahim ini? Sesungguhnya kisah para nabi itu tersebar dalam beberapa surat. Ya, juga sama dengan kisah Nabi Ibrahim itu tersebar di beberapa surat. Tapi kita mencoba untuk melihat surat Al-Anbiya, ya, surat yang ke-21, yaitu ayat 59 sampai ayat 69. Ya. Ini berbicara tentang Nabi Ibrahim. Ya, sesungguhnya surat Al-Anbiya itu adalah surat yang bicara tentang nabi-nabi, ya, para nabi. Ada Nabi Ibrahim, nanti habis itu ada Nabi Lut, Nabi segala macam disebut dalam Al-Quran, segala nabi, ya. Kemudian kita fokuskan kepada ayat 59, ya. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu man fa'ala hadza bi ahliyatina ya Ibrahim, ya. Oh, qalu man fa'ala hadza bi ahliyatina innahu laminadh dhalimin. Ya. Ini pada ayat yang ke-59, yang artinya, dan mereka berkata, man fa'ala hadza, siapa yang melakukan ini, bi ahliyatina, kepada tuhan-tuhan kami, pada berhala-berhala kami, ya. Karena memang pada saat itu sangat banyak sekali berhala di sekitar Ka'bah itu. Ya, ya. Yang bertanya adalah orang-orang sekitarnya. Orang-orang sekitarnya, orang-orang itu kepada ya, mereka bertanya lah gitu, ya, kepada siapa yang menghancurkan lah, ya, berhala-berhala ini, berhala-berhala kami ini. Innahu laminadh dhalimin, ya, sebenarnya dia termasuk orang yang zalim. Jadi para pemirsa sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Ibrahim itu kemudian menghancurkan semua berhala-berhala dan meninggalkan satu berhala yang besar. Ya. Jadi tidak semua berhala yang dihancurkan, ya, ditinggalkan berhala yang besar. Nah, nanti argumennya itu cukup cerdas, ya. Ini adalah salah satu bentuk strategi Nabi Ibrahim, ya. Betul. Jadi dia itu namanya dalam strategi dakwah itu harus ada strategi. Harus ada strategi. Nah, jadi kalau semuanya dihancurkan kan jelas dia yang buat, tapi dia tinggalkan satu yang paling besar. Dan nanti dia akan berkilah bagaimana sebenarnya, apa yang diperbuat sebenarnya. Ya. Maka kemudian pada ayat yang berikutnya, qalu, mereka berkata, sami'na fatan, ya. Kami mendengar ada seorang pemuda. Ya, yadhkuruhum, yang selalu mencela berhala-berhala itu. Ya. Nah, dan itu kemudian disebut namanya, yuqalu lahu Ibrahim. Ya, itu namanya adalah Ibrahim. Nah, disebut namanya. Jadi rupanya pada saat itu ada mereka yang mendengar Ibrahim pernah berkata,
aku akan hancurkan berhala-berhala itu. Ya, dengan bahasanya adalah watallahi la'akidanna asnamakum. Ya. Ini dalam tafsirnya, ya, nanti bisa dilihat oleh para pemirsa dalam kitab tafsir yang berjudul Safatut Tafasir. Nabi Ibrahim pernah berkata, watallahi, demi Allah, la'akidanna asnamakum. Ya, aku akan berbuat apa ya? Kepada sesuatu kepada berhala itulah. Ya, itu artinya dihancurkan gitu. Nah, jadi begitu mendengar nama Ibrahim disebut, nah, kemudian apa? Kemudian rajanya marah. Ya. Nah, pada saat itu rajanya bernama Namrud. Raja Namrud. Raja Namrud. Terkenal juga ya. Terkenal, betul. Raja Namrud marah, kemudian berkata, qalu fa'tu bihi. Ya. Datangkan Ibrahim ke sini. Ala ayunin nas. Disaksikan seluruh semua manusia di hadapan orang-orang. Datangkan dia ke sini. Artinya disuruh kumpul orang-orang, suruh dia datang ke sini. Gitu. Kenapa? Karena akan dia akan disoal lah. Ditanya. Ya, disoal. Mungkin nanti kalau nggak apa dia akan disiksa juga gitu. Ya. Nah, kemudian ketika itu la'allahum yashhadun, ya. Supaya mereka menyaksikan. Jadi kenapa Namrud mengumpulkan orang-orang kemudian manggil Ibrahim? Supaya ini menjadi pelajaran, kira-kira gitulah. Ya. Jadi orang yang menghancurkan berhala nanti akan dihukum. Nah, supaya dihukum oleh orang-orang. Nah, ini menjadi pelajaran. Ya, pelajaran bagi orang-orang yang lain, jangan menghancurkan berhala-berhala, kira-kira begitu. Jadi memang dalam konsep Islam kan punishment atau hukuman itu kan diberlakukan agar orang itu menjadi jerah. Para pemirsa sekalian, hukuman itu dilakukan agar orang itu menjadi jerah supaya tidak lagi berbuat. Nah, bagaimana caranya? Ya, diantaranya dengan mengumpulkan orang-orang banyak, seperti hukum zina, hukum rajam. Siapa yang berzina dia akan dirajam. Tapi ketika dirajam dia tidak sendirian, tapi disaksikan oleh semua orang ketika dia dirajam. Sama dengan hukum cambuk, begitu juga. Ya. Nah, bahkan di Aceh sekarang sudah ada hukum cambuk, disaksikan oleh semua orang, gitu ya. Nah, mengenai hukum cambuk itu. Nah, kemudian pada ayat yang berikutnya, qalu, ya, mereka berkata, a anta fa'alta hadza? Apakah engkau yang menghancurkan ini, ya, yang membuat ini? Bi ahliatina, kepada berhala-berhala, ya, kepada tuhan-tuhan kami, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Nah, ditanya tuh Ibrahim, ya. Jadi begitu dipanggil tanya, wahai Ibrahim, ente nggak kira-kira yang buat ini? Nah, kalau bahasa kita begitulah, ya. Nah, apa kata Ibrahim? Nah, inilah hebatnya, pinternya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang di ayat yang selanjutnya. Ya. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nah, ya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, ya, bukan aku, tapi itu yang paling besar itu. Justru yang paling berhala besar, yang paling besar ini nih. Yang tadinya disisa oleh Nabi Ibrahim. Disisa ini yang paling besar ini nih. Yang apa? Yang membuat itu, gitu ya. Nah, kemudian apa argumennya? Kemudian yang besar ini yang buat. Kata Nabi Ibrahim begini. Ini patung yang besar ini, kan sama-sama dia patung-patung kecil. Nah, kalian sembah yang kecil-kecil juga, marah dia. Harusnya aku lah paling besar yang disembah, yang kecil jangan. Kira-kira begitu. Jadi oleh karena itu dia dihancurin aja semua katanya. Biar sembah aku aja sendirian katanya. Yang kecil-kecil itu katanya. Ya. Jadi argumennya itu sangat logis. Ya, sangat logis. Maksudnya diterima akal. Diterima akal. Artinya kan kalau banyak patung dia besar, yang lainnya kecil-kecil. Ya bilang, lah, yang harus disembah kan harusnya yang paling besar, bukan yang kecil-kecilnya. Aku hancurin aja mereka, biar akhirnya mereka nyembah aku aja gitu. Kira-kira begitu. Menarik sekali nih. Hujah daripada Nabi Ibrahim. Ya, memang Ibrahim itu orang yang paling cerdas ya. Paling cerdas dia. Kemudian ya. Nah, begitu mendengar itu, ya, mereka akhirnya iya juga gitu kan. Secara logis masih juga gitu, ya. Nah, tapi enggaknya sampai di situ. Kata Nabi Ibrahim,
pada ayat yang berikutnya. Fas'aluhum ingkanu yantikun. Kalau nggak percaya, tanya tuh. Kalau dia bisa bicara. Dia bisa jawab. Jadi udah diangkat, Iya. dihempaskan sama Nabi Ibrahim tuh ya. Udah diangkat ya. Oh, itu kan karena dia besar, dia nggak mau yang berhala-berhala kecil juga disembah. Dia pengen yang besar aja disembah. Makanya dihancurin itu berhala-berhala yang kecil itu. Ya, coba tanya dia. Kalau dia bisa bicara, coba tanya dia. Jadi ini apa ini nadanya nih? Nada mengejek kan? Iya. Mengejek. Sudah jelas-jelas patung tidak bisa bicara, disuruh Nabi Ibrahim tanya. Ya. Ente nggak percaya, dia yang ngancurin, tanya aja sama dia. Ya, gitu. Ya. Nah, di situ kemudian pada ayat yang berikutnya dijelaskan ya. Fas'aluhum ingkanu yantikun. Itu ya. Nah, tanya mereka kalau mereka bisa berbicara ya. Nah, jadi tanyalah kepada asnam-asnam itu siapa yang menghancurkannya. Nah, ya. Nah, di sini apa namanya? Dijelaskan bahwasannya memang hujah daripada Nabi Ibrahim itu sebagai apa? Sebagai membuka daripada mata orang-orang kafir itu. Ya. Jadi betul-betul telak, ya betul-betul telak. Kenapa? Karena yang namanya semua orang tahu berhala itu tidak akan bisa bicara. Tapi kenapa Nabi Ibrahim bilang kalau nggak percaya tanya kepada mereka kalau mereka bisa bicara. Jadi telak sekali diambil titik poin yang paling telak kekalahan mereka jelas gitu. Jelas nggak mungkin bicara, gitu ya. Nah begitu ya. Jadi masuk kepada poin yang telak. Jadi kalau main catur itu udah skakmat, nah gitu ya. Sudah skakmat, udah nggak bisa bergerak lagi tuh. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata pada ayat yang berikutnya, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya. Kenapa engkau menyembah orang yang tidak bisa mendengar, nggak bisa melihat, ya, nggak bisa kasih kecukupan, kasih manfaat, ya, kepadamu sedikit pun, ya. Ya, maka kemudian Ibrahim berkata, qala bal fa'alahu kabiruhum hada, ya. Nah, itulah yang mereka membuat yang seperti ini. Inilah yang melakukan. Baik, kita akan lebih mengetahui lagi, akan lebih membahas lagi lebih jauh tentang bagaimana lagi ya, artinya kisah selanjutnya ketika Nabi Ibrahim memberikan pertanyaan tersebut kepada orang-orang yang ada pada saat itu dan bagaimana pula jawaban dari Raja Namrud itu ya. Kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Ya, baik pemirsa, kembali lagi di program Islamic Solution masih dengan tema belajar manajemen dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Bapak Dr. Henry Tanjung. Baik, tadi kita sudah sampai pada pembahasan tentang ketika Nabi Ibrahim bertanya balik kepada orang-orang yang ada pada saat itu bahwa yang menghancurkannya adalah yang besar yang paling besar itu. Kalau kalian tidak percaya tanya aja gitu ya. Singkatnya gitu ya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi, Pak? Iya. Jadi begitu dijelaskan bahwasanya berhala itu tidak bisa bicara, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa bicara, yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun, ya. Maka kemudian orang-orang kafir itu faraja'u ila anfusihim. Ini pada ayat yang berikutnya. Ya, mereka kembali sadar ya, raja'u ila uqulihim. Ya. Watafakkaru biqulubihim. Jadi mereka mulai sadarlah gitu, tersadarkanlah. Ya, ini hebatnya argumen Nabi Ibrahim ini membuat orang tersadar. Oh iya juga ya. Ya, kira-kira begitulah. Ya. Jadi setelah dijelaskan, dia nggak bisa bicara. Kenapa engkau menyembah yang tidak bicara, yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa memberi manfaat? Nah, setelah dikatakan begitu oleh Nabi Ibrahim, mereka bukannya ini, tapi malah mereka tersadar. Faraja'u ila anfusihim. Mereka tersadar. Oh iya benar. Mereka mulai lagi memikirkan ya, dan mereka mulai lagi
bertanya kepada hatinya, ya. Kemudian pada ayat yang berikutnya faqalu innakum antumudz zalimun, ya. Nah, di sini mereka itu orang-orang yang menyembah itu ya zalim lah, ya. Apa? Kenapa? Antumudz zalimuna fi ibadati ma la yantiq, ya. Menyembah apa yang tidak bisa berbicara. Ya. Gitu. Nah, kemudian setelah dijelaskan pada ayatnya seperti itu, faraja'u ila anfusihim faqala innakum antumudz zalimun tsumma nukisu ala ru'usihim, ya. Kemudian tertunduklah kepala mereka, ya. Tertunduk kepala mereka. Mereka tersadar, ya. Tapi apa? Ketundukan kepalanya itu laqad alimta ma haula yantiqun, ya. Mereka bilang sambil menjelaskan kepada Nabi Ibrahim, engkau juga tahu kan mereka nggak bisa bicara, gitu. Ya. Jadi mereka menundukkan kepalanya, kemudian mereka bilang kepada Nabi Ibrahim, laqad alimta ma haula yantiqun, ya. Bahwasanya engkau Ibrahim, engkau juga tahu bahwasanya mereka juga tidak bisa berbicara, ya. Nah, kemudian qala afata'buruna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Nah, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak punya manfaat sedikit pun dan tidak bisa membuat mudarat sedikit pun, ya. Ufil lakum walima ta'buruna min dunillah, celakalah kamu dan apa-apa yang kau sembah selain daripada Allah. Afala ta'qilun, apakah engkau tidak berakal? Nah, gitu, ya. Kemudian, nah, qalu, nah, ya, di luar dugaan, mereka mengatakan ini dalam hal ini mungkin rajanya, ya. Harrikuhu, nah, harrik, ya, bakar dia. Wah. Jadi apa yang terjadi para pemirsa sekalian, ketika Nabi Ibrahim sudah mengusulkan alasan-alasan, ya, sudah memberikan hujah-hujah bahwasanya berhala itu tidak patut disembah karena dia nggak bisa bicara, nggak bisa kasih manfaat, tidak bisa kasih mudarat, ya. Dan mereka itu sudah sadar, ya. Tapi mereka kemudian menghukum Nabi Ibrahim. Ya, kenapa? Nah, ini biasanya kalau orang sudah terpojok dan dia merasa dirinya itu sudah salah, terpojok, tapi dia egonya muncul. Iya, dan disertai dengan sikap emosi. Sikap emosi. Yang muncul bukan itu malah ngajak perang lah kira-kira begitu, ya. Harriku, bakar dia. Iya. Ya. Kenapa? Karena kan ini kan disaksikan oleh banyak orang tadi nih. Ya. Jadi dialog ini, para pemirsa sekalian, dialog dengan Nabi Ibrahim ini disaksikan oleh banyak orang. Iya. Jadi bayangkan kalau dalam kita berdialog, kita kalah di hadapan banyak orang, kita kan langsung egonya muncul. Ya. Ini nggak bisa, ini udah bakar saja, kira-kira begitu. Ya. Kemudian harriku wansuru alihatakum. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud, ya Ustaz, ya? Oh iya. Dan Nabi Ibrahim sendirian. Tidak ada kawan, sendirian ya Nabi Ibrahim. Berhadapan dengan Raja Namrud, kemudian disaksikan oleh semua orang banyak. Semua orang banyak di situ. Ya. Nah, kekalahan argumen daripada raja itu disambut dengan emosi. Nah, ya, kemudian apa terjadi? Dibakarlah dia, ya. Kemudian apa? Disuruh itu wansuru alaikum, ya. Ya. Nah, tolonglah mana itu Tuhan engkau, Tuhan Nabi Ibrahim. Tolong dia gitu, ya. In kuntum fa'ilin, ya, kalau mereka bisa bertindak, kira-kira begitu. Maka kemudian begitu dilempar Nabi Ibrahim sampai ke api, maka Allah berfirman kepada api, qulna ya naru. Kami berkata kepada api, ya naru, wahai api, kuni bardan, ya, jadilah engkau sejuk, ya. Tidak dingin. Kalau dingin, Nabi Ibrahim kedinginan. Ini bardan, sejuk, ya. Jadi kalau kita di AC lah gitu, ya, kita tidak kedinginan. Kalau kita kedinginan itu di salju itu. Nah, itu kedinginan banget tuh, ya. Kedinginan banget tuh. Ini enggak, dia nggak sampai kedinginan, ya, tapi apa, sejuk, ya. Kuni bardan. Nah, wassalaman ala Ibrahim.
Dan keselamatan selamatkanlah atas Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, ya. Jadi kalau misalkan terlalu dingin kan Nabi Ibrahim jadi nggak selamat dia. Iya. Ya. Tapi ini diselamatkan wasalaman. Ya, jadi firman Allah kepada api, ya. Tadi api yang sifatnya membakar, ya. Nah, karena firman Allah, api itu menjadi AC. Ya. Jadi bertentangan. Jadi memang begitu, ya. Logika manusia itu, ya, kalau sudah berhadapan dengan perintah Allah itu selalu kadang-kadang bertentangan. Iya. Bertentangan. Ya. Contohnya tadi, api yang sifatnya membakar, begitu Allah perintah, dia menjadi AC. Ya. Nah, inilah penggalan kisah yang kita bisa ambil daripada kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Anbiya 59 sampai 69. Iya. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim dalam keadaan selamat, Ustaz, ya. Selamat ya, merasakan kepanasan, selamat, tidak kedinginan. betul. Dan diceritakan dalam apa tafsirnya, bajunya pun tidak terbakar. Jadi dia keluar, tali ikatannya yang terbakar, terus dia keluar dengan tenang. Sehingga banyak orang yang akhirnya beriman ketika itu. Iya. Gitu. Sehingga Nabi Ibrahim selamat dan tidak merasakan akibat dari api yang membakarnya itu. Tidak. Dia dan begitulah keluar. Iya, dan seperti itulah pertolongan Allah, ya. Artinya betul. Kalau kita berpikir apa yang panas, ya, dan itu mungkin pelajaran yang penting juga bahwa tidak semua apa yang kita pikir itu tergantung pada kehendak Allah, seperti itu, ya. Betul. Baik, benar sekali, ya, pembahasannya. Jadi nasrul minallah itu, ya, pertolongan dari Allah itu kadang-kadang di luar logika kita. Kadang-kadang di luar logika. Sebagai manusia. Ya, dan ini mungkin banyak orang yang sulit menerima hal ini, Ustaz, ya. Oh, iya, betul. Orang-orang awam betul banyak. Yang tapi banyak nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tapi banyak orang-orang soleh yang merasakan itu karma-karma seperti itu. Ya, di luar akal kita sebagai manusia biasa, ya. Baik, menarik sekali, ya, pembahasannya, Ustaz. Baik, dan kita akan lanjutkan, ya, dengan sesi berikutnya tentang pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah kita dengarkan tadi setelah jeda pariwara. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Ya, baik pemirsa, kembali lagi di program Islamic Solution, masih dengan tema belajar manajemen dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama dengan narasumber kita Bapak Dr. Henry Tanjung. Baik, tadi telah kita membahas, ya, bagaimana kisah Nabi Ibrahim mulai dari penghancuran berhala, kemudian Raja Namrud marah, kemudian mencari siapa pelakunya, kemudian mengumpulkan manusia, memanggil Nabi Ibrahim, kemudian dengan strategi Nabi Ibrahim bagaimana ia menyampaikan kepada masyarakat waktu itu, ya, secara logis apakah berhala ini patut disembah atau tidak, seperti itu, ya. Betul. Kemudian Raja Namrud kemudian marah di depan manusia, kemudian memerintahkan para pasukannya untuk membakar Nabi Ibrahim. Namun apa yang terjadi, para pemirsa di rumah, ternyata api tersebut tidak membakar Nabi Ibrahim, malah membuat sejuk, bahkan keselamatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, menarik sekali pembahasannya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah kita bahas tadi. Baik, mungkin untuk sesi ini kita akan lanjutkan pada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kisah yang telah kita sebutkan tadi. Silahkan. Ya, yang pertama adalah pelajaran manajemen dalam diplomasi. Ya, jadi dalam diplomasi ini Nabi Ibrahim melakukan strategi menang tanpa orang lain merasa kalah. Sekali lagi para pemirsa sekalian, strategi diplomasi menang tanpa orang lain merasa dikalahkan, ya. Atau kalau dalam bahasa Jawanya disebut dengan menang tan ngasorake, ya. Tapi menang dia, tapi nggak bersorak-sorak dia. Menang dia nggak melompat-lompat dia. Bagaimana ini terjadi? Nabi Ibrahim ketika dia mau dilempar ke api, dia nggak menolak. Dia ikut. Ketika mau dilempar, dia ikut dilempar. Ya. Nah, jadi apa? Nah, ketika dia mau dilempar itu ke dalam api itu, semua orang
pasti merasa mereka menang. Ya, karena semua orang pasti merasakan Ibrahim akan hangus terbakar. Iya. Semua orang tidak terkecuali. Jadi, tapi Nabi Ibrahim tahu dia akan menang. Nah, ini ya. Jadi menang tanpa orang lain merasa dikalahkan. Nah, ini menjadi satu disiplin ilmu ya, yang kita sebut dengan ilmu komunikasi. Para pemirsa sekalian, dalam kita berdebat, dalam kita berdiskusi, dalam kita bermusyawarah, ini ilmu ini hendaknya kita praktekkan. Ini adalah praktek daripada manajemen Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Terkadang dalam kita rapat, diskusi, ya, pendapat kawan kita jelek-jelekkan, ya. Kadang-kadang kita buat buruk. Ya, kalau anda berpendapat seperti ini akan hancur organisasi kita. Itu tidak seperti itu. Ya, diplomasi daripada Nabi Ibrahim itu jelas, tegas. Ya. Jadi dia pada poin-poin tertentu, pada poin-poin yang tadi yang skakmat tadi. Iya. Jadi kalau kita mau berdiskusi rapat, kita punya pendapat diutarakan saja, keluarkan saja, tapi dengan cermat poinnya. Menurut saya kalau kita berbuat seperti ini poinnya akan 1, 2, 3. Nah, oleh karena itu saya punya pendapat sebaiknya seperti ini, jelas, tegas. Ya, jadi tidak usah kita kemudian semua pendapat kita jelek-jelekkan, tahu-tahu pendapat kita bagus-baguskan misalnya, ya, atau kita berpendapat dalam kondisi semua pendapat orang menjadi jelek misalkan. Nah, ini yang tidak pas, ya. Jadi bagaimana pelajaran yang pertama ini yang bisa kita ambil ini adalah kita menang, ya, kita boleh menang, ya, tapi janganlah orang lain merasa dikalahkan, ya, janganlah orang lain merasa kemudian. Kenapa? Karena kalau dalam kondisi kita menang orang lain merasa dikalahkan, itu kadang-kadang kalau dia nggak terima kekalahan itu, marah, ya? dia marah dan mungkin juga dia dendam kepada kita. Dendam. Nah, kalau dia bisa kendalikan emosi dia, mungkin nggak ada persoalan. Tapi kalau dia tidak bisa mengendalikan emosinya, para pemirsa sekalian, bisa-bisa nyawa kita menjadi taruhan. Ya. Iya. Contohnya yang paling jelas, ketika orang main judi lah. Iya. Ada yang menang, ada yang kalah. Tidak ada orang yang kalah main judi itu menerima dia kalah, nggak ada. Orang kalau dia kalah main judi, dia bilang, awas lo nanti, kapan lo nggak gua kalahin. Nah gitu. Ya. Jadi yang muncul adalah dendam di situ. Ya. Nah itu tadi. Jadi dalam kita berdiplomasi, ya, dalam kita bermusyawarah, berdiskusi, berdebat, ya, itu hendaknya kita mengutarakan hal-hal poin-poin yang menurut kita itu adalah penting, tanpa kita merendahkan pendapat orang lain. Tanpa kita mengatakan kalau Anda berpendapat seperti ini, hancur kita punya organisasi. Seperti itu. Baik, untuk terkait dengan poin ini saya mau bertanya Ustaz, kalau misalnya ini kan poinnya adalah menang tanpa harus lawan merasa dikalahkan, ya. Betul. Baik, anggaplah dalam sebuah musyawarah Ustaz, ya, pendapat kita tidak diterima oleh orang yang ada dalam bermusyawarah tersebut. Betul. Dan keputusannya adalah tidak sesuai dengan pendapat kita. Betul. Seperti itu. Kemudian kita mengatakan bahwa ya biarlah hasil yang membuktikan. Biarlah hasil yang membuktikan. Nah, ini kan seakan-akan ungkapan bahwa pendapat kita lah yang sebenarnya benar, seperti itu. Itu yang pertama. Pertanyaan yang pertama, apakah pendapat atau sikap seperti itu dibenarkan? Kemudian yang kedua adalah ketika terjadi misalnya, ya, hasilnya nanti betul-betul bahwa pendapat yang tidak diambil tadi ternyata itu yang benar, kemudian dilakukan musyawarah yang kedua dan dievaluasi, dan hasil evaluasi seakan-akan menyalahkan pendapat yang kedua yang awalnya diterima, seperti itu. Apakah sikap atau penerapan evaluasi ini dibenarkan seperti itu? Baik, jawabannya sederhana, dua-dua tidak benar. Dua-duanya nggak benar. Iya, begini, kalau tadi kita bermusyawarah, ya, kemudian pendapat kita tidak diterima, kemudian kita bilang tengok aja nanti, ya, pendapat ini, itu berarti kita nggak siap untuk bermusyawarah. Ya, jadi bermusyawarah ini sebenarnya ini adalah latihan mental, ya. Untuk jadi bersama dengan orang lain, ya. Ini adalah training mental kita. Apakah kita bersabar, ya, atau tidak? Jadi dalam musyawarah, para pemirsa sekalian, apapun yang diputuskan dalam musyawarah, kita sebagai peserta harus terima. Itu yang penting, harus terima. Ketika yang diputuskan itu tidak sesuai dengan apa yang kita
berikan pendapat, kita harus mengucapkan alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, kenapa? Karena kita tidak terseret ya kepada beban kalau ternyata pendapat itu hasilnya mudorot. Gitu. Ya. Jadi justru kalau dalam musyawarah pendapat kita tidak diterima, kita harus senang itu. Kenapa? Karena kita terlepas daripada beban. Nanti kalau pendapat kita diterima hasilnya jelek, kita jadi malu. Yeah. Nah sebaliknya kalau kita dalam musyawarah itu kemudian kita berpendapat dan kemudian pendapat kita oleh orang lain itu diterima, kemudian diterapkan sebagai keputusan rapat, kita harus istighfar. Istighfar ya. Istighfar kita. Karena itu beban berat sebenarnya. Di situ. Inilah sebenarnya pelajaran daripada latihan mental dalam bermusyawarah. Jadi kalau tadi awas dulu nanti, tengok aja nanti, itu berarti dia nggak siap untuk bermusyawarah. Itu berarti orangnya egois. Karena kan kadang kita menemukan kasus seperti itu, Sat, ya. Iya, tapi ya, kan udah lihat aja nanti hasilnya. Iya, itu nggak boleh, nggak boleh. Itu nggak dibenarkan dalam Islam. Ya, sahabat-sahabat dulu juga ketika rapat, misalkan ya Rasul dengan Salman Farisi misalkan rapat, yang diputuskan adalah pendapat Salman langsung istighfar, ya, kalau diterima. Kemudian yang kedua tadi penerapan. Yang kedua tadi evaluasi. Begitu dievaluasi, kemudian itu digagalkan, yang diterima adalah pendapat kita, ya sama saja kita juga harus mengucapkan istighfar. Karena siapa tahu begitu pendapat kita yang diterima gagal juga gitu, siapa tahu, kan gak ada jaminan. Ini kan untuk apa, masa depan. Iya, mungkin saja di saat yang pertama tadi mungkin berhasil. Mungkin berhasil. Nah, tapi karena ini kondisinya berubah misalkan. Zamannya berubah atau keadaannya berubah. Kita terapkan secara gitu gagal lagi gitu kan. Enggak. Jadi justru makanya di dalam kita rapat itu adalah ujian, ya. Bagaimana kita bisa berlatih sabar, ya, dalam menghadapi anggota-anggota rapat. Nah, gitu. Iya. Dan ini poin yang sangat penting sekali ya, karena dalam keseharian kita, ya musyawarah ini hal yang tidak bisa dilepaskan ya. Betul. Baik dalam keluarga, betul. Terlebih lagi ketika hidup bersama dengan orang lain seperti itu ya. Betul. Baik. Menarik sekali ya pembahasan Ustadz. Kita akan lanjutkan lagi di poin selanjutnya ya, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, kembali lagi di program Islamic Solution dengan tema belajar manajemen dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Bapak Dr. Henry Tanjung. Baik, tadi kita telah membahas ya tentang pelajaran pertama yang bisa diambil dari manajemen Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah bahwa menang tanpa harus lawan merasa dikalahkan. Ya. Dan aplikasi ini sangat aplikatif ya dalam hal musyawarah. Betul. Diplomasi antar negara juga, ya, ini penting. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya, ya, yang pelajaran yang kedua adalah kekuatan iman, ya, iman yang kuat itu nanti pada akhirnya itu adalah kebahagiaan meskipun seolah-olah penderitaan. Baik. Jadi kalau kita lihat tadi pada kisah, ada yang telepon. Baik, kita akan menyapa pemirsa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Rahman di Banyumampung. Baik, Pak Rahman di Lampung. Ya, ini saya ada pertanyaan. Selama ini bahasanya tentang musyawarah, lalu bagaimana pengambilan keputusan dengan voting itu di dalam kajian Islam itu pengambilan keputusan dengan voting biasanya dilakukan dalam keadaan seperti apa gitu? Ya. Baik, itu aja pertanyaannya, Pak. Ya, baik, iya, terima kasih. Baik, iya. Mungkin sebelum kita menjawab pertanyaan dari Pak Rahman, mungkin nggak apa-apa kita lanjutkan di pembahasan yang kedua, Pak ya. Oke, ya. Baik Pak Rahman, nanti sebentar ya kita akan jawab ya. Jadi yang kedua ini adalah iman yang kuat tadi, itu pada akhirnya akan ada muncul adalah kebahagiaan meskipun selalu ada penderitaan. Jadi bagaimana kemudian kekuatan imannya Nabi Ibrahim ini, itu dia sangat yakin Allah akan tolong. Dia sangat yakin.
Maka ketika dia dilempar pun dia nggak melawan. Nah ketika dilempar, semua orang melihat, wah ini penderitaan ini bagi Nabi Ibrahim nih, menderita dia ini, ya mereka dia akan masukkan ke dalam itu, dia akan kesakitan gitu ya, karena dia dibakar kesakitan gitu kan, penderitaan bagi orang-orang. Tapi sebenarnya ketika kita sudah yakin sekali dengan pertolongan Allah, dengan nasr min Allah itu, maka yang terjadi adalah kebahagiaan. Ya, dilemparkan ke dalam api malah yang muncul adalah kebahagiaan, sejuk, tenang gitu ya. Keluar tanpa apapun yang rusak ataupun yang terbakar gitu. Jadi ini implikasinya dalam kehidupan kita. Ya. Meskipun dalam kita hidup ini ya banyak sekali cobaan-cobaan hidup ya, penderitaan-penderitaan itu. Itu sebenarnya ujungnya adalah kebahagiaan. Ya, sebagaimana orang bijak mengatakan begini. Yang namanya cobaan dalam hidup itu nggak ada. Itu hanya versi kita. Misalnya kita diberikan penyakit, bagi kita ini cobaan. Bagi Allah itu tidak ada cobaan. Bagi Allah itu semuanya kebaikan. Kalau kita bisa menyikapinya dengan kebaikan, bahwasanya dengan kita diberi sakit itu akan menghapus dosa-dosa kita. Itu kan kebaikan. Itu bukan cobaan. Jadi kalau para orang-orang soleh, para salafus soleh mengatakan dahulu kala adalah apapun yang kita alami dalam hidup semuanya baik saja. Kalau kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ini dia. Ya. Jadi dalam hidup ini kekuatan iman kita, yakin kita kepada Allah, yakin kita kepada pertolongannya, itu akan membuat akhir hidup kita adalah kebahagiaan, bukan penderitaan. Ya, bukan penderitaan. Meskipun seolah-olah itu adalah penderitaan. Iya, dan juga mungkin sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis ya, bahwa sungguh menakjubkan urusan seorang muslim. Betul. Sungguh menakjubkan urusan seorang muslim. Apabila ia mendapatkan nikmat maka ia bersyukur dan itu baik baginya, dan apabila mendapatkan ujian dia bersabar dan kesabaran itu baik baginya juga. Karena tadi ujungnya adalah kebaikan. Baikan tadi ya. Mau syukur dia baik, mau sabar dia baik. Baik, untuk penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa, di mana? Aisyah. Iya, baik. Mbak Aisyah dari Lampung, Ibu ya? Ya. Iya, baik. Ini pemirsa kita juga, Ustaz ya? Iya. Baik, ya. Silahkan Mbak Aisyah dengan pertanyaannya. Ya, saya mau bertanya tentang doa kembali. Iya. Apa itu? Iya. Doa itu dari Nabi Nuh, yaitu yang bacaannya Rabbi anjilni min salam dan seterusnya. Itu doa apa, untuk apa gitu? Iya. Dipahami ya, Ustaz, pertanyaannya? Iya. Baik. Terima kasih Mbak Aisyah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih buat Mbak Aisyah dari Lampung. Iya, silahkan. Ya, jadi itu mungkin kita langsung tuntaskan kepada yang ketiga ya, baru kita jawab ya. Nah, yang ketiga ini adalah pelajaran manajemen, ini yang paling penting sebenarnya. Ini bicara tentang manajemen perubahan. Jadi untuk kita bisa merubah sesuatu, apakah itu merubah rumah tangga kita, merubah masyarakat kita, merubah negara kita, itu yang paling penting adalah kualitas, bukan kuantitas. Kualitas. Ya. Jadi kualitas apa maksudnya? Kualitas iman, bukan jumlah yang banyak. Ya. Jadi satu Nabi Ibrahim dengan iman yang sangat luar biasa, dia mampu mengalahkan Raja Namrud dan semua orang-orang yang hadir di situ. Satu orang saja itu. Ya, sehingga yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah perubahan. Ya, begitu selamat banyak orang-orang yang tadinya kafir menjadi muslim. Perubahan terjadi karena satu orang. Ya, jadi kalau kita mau buat perubahan, mari sama-sama mulai hari ini kita perhatikan pada kualitas. Makanya dulu pernah Bung Karno mengatakan, datangkan bagiku 10 pemuda, aku akan bangun Indonesia. Itu maksudnya bukan 10 pemuda yang biasa-biasa saja, tapi 10 pemuda yang luar biasa keimanannya, luar biasa patriotiknya, ya, luar biasa heroiknya, sehingga dia bisa merubah bangsa ini. Ya, jadi oleh karena itu kita jangan terlalu berbangga dengan jumlah. Intinya begitu, Ustaz Andi. Ya,
Kita jangan terlalu berbangga dengan jumlah. Iya. Ya. Kita harus berbangga dengan kualitas. Ya. Nah, kita akan sangat bangga kalau jumlah kita banyak, semuanya berkualitas. Iya. Nah, ya. Tapi kalau ketika kita punya jumlah banyak, tapi seperti buih di lautan imannya, Iya, benar. ya, yang kemudian di dalam sebuah hadis Nabi juga dijelaskan nanti di akhir zaman umat Muslim itu seperti hidangan yang diperebutkan orang. Diperebutkan dari segala arah. Ini kan gambaran sebenarnya bahwasanya umat Islam itu banyak, Iya. ya, tapi imannya Rendah. seperti buih di lautan. Nah itu, ya. Jadi dalam kita membuat perubahan apapun, juga dengan perubahan dakwah. Perubahan dakwah itu diperlukan orang-orang yang luar biasa. Ya. Umat TV ini akan bisa merubah masyarakat, ya, kalau orang-orangnya konsisten dan kuat imannya, kualitas di situ, istiqomah terus dalam berdakwah, insya Allah masyarakat akan berubah. Ya, ini yang sangat perlu daripada manajemen Nabi Ibrahim. Iya, dan mungkin terkait dengan kualitas yang bagus ya, tidak melihat kuantitas. Itu juga mungkin terkait dengan bagaimana kita melihat kisah-kisah Nabi terdahulu ya. Betul. Bahwa ada saja Nabi yang sangat sedikit pengikutnya. Ada saja. Tetapi tidak bukan berarti bahwa dia adalah Nabi yang tidak berhasil. Bukan berarti bahkan Nabi Nuh dikisahkan, Nabi Nuh dikisahkan betul. Ribuan tahun umurnya hanya berapa puluhan saja. Puluhan saja. Iya, betul sekali. Baik, mungkin langsung bisa dijawab untuk pertanyaan dari Pak Rahman tadi. Iya, dari Pak Rahman tadi pertanyaannya voting ya, begini ya. Jadi saya mau tegaskan ya, musyawarah dalam Islam itu hanya satu, yaitu mufakat. Musyawarah mufakat ya. Mufakat. Bagaimana kalau tidak tercapai mufakat? Nah, hari ini orang voting. Dalam Islam tidak ada voting. Ya. Ketika tidak tercapai mufakat, itu yang memutuskan adalah pemimpin. Dan semua harus terima. Di situ letaknya, Pak Rahman. Voting itu tidak ada dalam Islam. Kenapa? Kalau orang voting, maka dia siap untuk tidak sependapat dengan hasil rapat. Inilah berbahaya. Berbahaya. Hasil rapat A, dia votingnya B, maka ketika rapat sudah terjadi, dia bilang, saya tadi berpendapat lain. Nggak apa-apa, saya kalah voting. Itu bukan musyawarah yang baik. Dalam Islam itu yang nanggung keputusan itu adalah pemimpin. Makanya begitu tidak ada kata mufakat, tidak ada kata bulat dalam musyawarah, pemimpin mengambil keputusan A, semuanya harus ikut. Inilah sebenarnya dalam Islam. Itu tidak ya. ada. Baik buat Pak Rahman di Lampung ya, bahwa tidak ada voting. Tidak ada voting dalam Islam. Baik. Untuk pertanyaan kedua dari Mbak Aisyah di Lampung. Ya, ini kisah Nabi Nuh ya. Doa tadi ya, doa daripada Nabi Nuh ini konteksnya apa? Nanti coba saya lihat dulu lah. Ya, artinya saya belum bisa jawab sekarang. Saya lihat dulu nanti itu dalam ayat apa, surat apa ya. Kemudian nanti akan saya lihat tafsirnya misalnya apa kira-kira konteks pada ayat ini. Sabar ya Bu saya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan akan datang. Ini buat insya Allah pertemuan yang akan datang pekan depannya. Karena Islam Betul ini akan ditayangkan lagi setiap minggu ya. Betul. Dan pekan depan insya Allah ini menjadi PR buat Bapak. PR ya. Untuk menjawab pertanyaan Mbak Aisyah dari Lampung tadi ya. Baik, menarik sekali pemirsa ya pembahasan kita pada hari ini belajar manajemen dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, apapun itu ya, dari awal sampai akhir kisah Nabi Ibrahim dan poin-poin yang telah kita sebutkan tadi. Sebelum kita berpisah, saya ingin menutup perjumpaan kita dengan sebuah potongan hadis dari Rasulullah SAW, yaitu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhir kata saya Andi Jaya bersama narasumber kita Bapak Dr. Henry Tanjung undur diri dan mewakili seluruh kru yang bekerja pada hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.